Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai pada tahapan proses penyusunan laporan neraca. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan khusus membahas terkait laporan arus kas atau cash flow report, di mana kita tahu bahwa laporan arus kas atau cash flow report ini digunakan untuk menelusuri keluar masuknya kas. Di mana untuk keluar masuknya kas ini pertama dipengaruhi karena adanya aktivitas operasional. Lalu yang kedua, keluar masuknya kas ini dipengaruhi karena adanya atau diakibatkan karena adanya aktivitas investasi. Dan yang terakhir, adanya pengeluaran kas atau penerimaan kas ini dipengaruhi atau disebabkan karena adanya aktivitas pendanaan. Nah, terkait dengan ketiga aktivitas ini, maka saya akan coba gunakan sumber data untuk menyusun laporan arus kas ini. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Ini untuk menelusuri setiap adanya penerimaan kas. Lalu yang kedua saya akan gunakan jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Ini untuk menelusuri setiap adanya pengeluaran kas yang dilakukan oleh Cash in Bank. Dan yang ketiga kita gunakan laporan atau jurnal petty cash untuk menelusuri setiap adanya pengeluaran kas yang dilakukan oleh petty cash atau kas kecil. Dan yang terakhir saya akan gunakan jurnal penyesuaian. Ini biasanya di jurnal penyesuaian itu ada penerimaan atas jasa giro atau pendapatan bunga. Di sini kita lihat bahwa di sini ada penerimaan cash in bank, sehingga jurnal penyesuaian ini juga kita gunakan sebagai sumber data untuk proses penyusunan laporan arus kas. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan coba telusuri setiap adanya penerimaan terlebih dahulu ya, baik itu dari aktivitas operasional, kemudian dari aktivitas investasi, dan kemungkinan adanya penerimaan dari aktivitas pendanaan. Oke, karena kita akan menelusuri setiap adanya penerimaan atau akan mencatat adanya penerimaan dari ketiga aktivitas ini, maka kita fokus pada jurnal penerimaan kas. Yang pertama, cash receipt journal. Oke, di sini kita karena akan mengadakan penelusuran kas ya. Di sini terutama kita akan menelusuri setiap adanya pengeluaran atau penerimaan kas yaitu cash in bank dan petty cash, maka kita fokus pada akun cash in bank nih. Oke, kita lihat di sini bahwa cash in bank itu ada penerimaan tanggal 3, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 20 dan tanggal 25. Ini yang tercatat di jurnal penerimaan kas. Yang pertama, kita akan fokus pada penerimaan kas yang sumber dananya dari penerimaan piutang. Oke, karena kita fokus pada akun cash in bank, maka kita akan catat jumlahnya yang ada di cash in bank ini. Kita lihat dari jurnal penerimaan kas, adanya penerimaan sumbernya dari penerimaan piutang itu ada 5 ya. Ada 5 yaitu tanggal 3, kemudian ada tanggal 12, kemudian ada tanggal 14, ada tanggal 20. Ini adalah penerimaan piutang dari piutang yang telah dihapuskan, dan terakhir tanggal 25. Oke, berarti data yang kita gunakan adalah tanggal 3, tanggal 12, tanggal 14 dan tanggal 20 serta tanggal 25. Nah, penerimaan terkait dari piutang dagang ini maka akan kita catat di laporan arus kas, khususnya adalah penerimaan dari aktivitas operasional. Di sini kita masukkan penerimaan dari aktivitas operasional yaitu dari penerimaan piutang, maka jumlahnya ini keseluruhannya kita jumlahkan. Di tanggal 3 berarti yang ini tanggal 12, lalu kemudian tanggal 14, tanggal 20 dan tanggal 25. Oke, kita jumlahkan ini seluruhnya. Setelah saya jumlahkan, di sini dapat nilai penerimaan kas dari aktivitas operasional khususnya dari penerimaan piutang itu didapat nilai sebesar 270.100.000. Oke. Lalu yang selanjutnya di sini kita lihat ada penerimaan dari penjualan tunai yaitu 266.200.000. Ini juga akan kita catat di laporan arus kas yaitu penerimaan dari aktivitas operasional sebagai penjualan tunai. Nilainya tadi ada 266.200.000. Oke. Lalu kemudian selain adanya penerimaan yang ada di jurnal penerimaan kas ini,
bahwa kita ingat bahwa di jurnal penyesuaian itu juga ada penerimaan kas, yaitu dari adanya pendapatan jasa giro atau interest revenue. Nah, di sini cash in bank diterima 5.070.000. Nah, adanya penerimaan kas dari dari pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro ini di laporan arus kas akan kita catat sebagai penerimaan dari aktivitas pendanaan sebagai pendapatan bunga atau interest revenue. Nilainya tadi adalah 5.070.000. Oke, itu penerimaan. Selain itu tidak ada lagi. Artinya sudah kita catat semua penerimaan baik dari aktivitas operasional maupun aktivitas pendanaan sini. Oke, jadi ini yang kita catat sebagai penerimaan tadi. Oke, setelah itu baru kita fokus pada pengeluaran. Ya, setelah kita penerimaan sudah kita catat semua tadi dari aktivitas operasional, yaitu kita terima dari penerimaan piutang dan penjualan tunai. Kemudian dari aktivitas investasi ini tidak ada penerimaan, sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan itu diterima dari adanya pendapatan bunga yaitu 5.070.000. Oke, itu adanya penerimaan kas dari aktivitas operasional, investasi maupun pendanaan. Oke, sekarang kita akan telusuri adanya pengeluaran kas baik itu dari aktivitas operasional, kemudian dari aktivitas investasi dan dari aktivitas pendanaan. Oke, sekarang kita telusuri karena pengeluaran kita fokus pada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Yang pertama kita lihat bahwa adanya pengeluaran kas ini terjadi di tanggal 1, tanggal 6, tanggal 9, 15, 18, 23 dan tanggal 30. Ini terjadi pengeluaran kas. Lalu selanjutnya yang pertama kita akan coba catat adanya pengeluaran kas dari aktivitas operasional yaitu untuk pembayaran utang dagang. Di sini kalau kita lihat ada pengeluaran kas itu tanggal 6 itu untuk pengeluaran membayar utang dagang, kemudian tanggal 9 yaitu untuk pengeluaran kepada PT Sahabat. Lalu ada pengeluaran kas juga untuk membayar utang dagang tanggal 18 dan tanggal 23. Oke. Nah, adanya pengeluaran kas ini untuk membayar hutang dagang, ini akan kita coba catat untuk pengeluaran kas sebagai pengeluaran dari aktivitas operasional. Yang pertama yaitu pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang. Oke, di sini kita lihat bahwa pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang kita jumlahkan 28.600 ditambah 23.100 ditambah 286 juta dan ditambah 17.600. Maka setelah saya total di sini didapatlah nilai untuk pengeluaran kas dari aktivitas operasional khusus membayar hutang dagang itu didapat nilai Rp355.300.000. Oke, itu pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang. Kemudian selanjutnya di sini ada juga pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan bulan November, lalu pengeluaran kas untuk membayar hutang PPN dan pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank. Kita lanjutkan untuk pembayaran atau pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan bulan November. Oke, di sini kita masukkan dulu bahwa adanya pengeluaran kas untuk membayar hutang gaji atau gaji karyawan bulan November ini akan kita masukkan di pengeluaran kas yang masuk dalam kategori aktivitas operasional yaitu utang biaya atau expense payable. Nilainya tadi kita mengeluarkan kas untuk membayar utang gaji atau gaji bulan November itu adalah 2.500.000. Kita masukkan di sini 2.500.000. Lalu kemudian ada pengeluaran kas untuk membayar PPN bulan November 1.500.000 di sini. Oke, adanya pengeluaran kas untuk membayar PPN atau hutang PPN ini pun akan saya masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional yaitu membayar hutang PPN. Nilainya tadi adalah 1.500.000. Oke, kemudian selanjutnya adanya pengeluaran kas di sini adalah untuk membayar angsuran bank di sini yaitu 19 juta. Nah, membayar adanya angsuran bank ini sebesar 19 juta, ini akan saya catat sebagai pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan di sini. Oke, sebagai aktivitas pendanaan yaitu untuk mengeluarkan angsuran bank dan ada beban bunga di sini. Karena ada dua di sini ada dua akun yaitu untuk membayar angsuran pokoknya 16 juta dan beban bunganya 3 juta. Maka kita masukkan di sini sebagai angsuran bank, pokok dan beban bunga. Nilainya masing-masing 16 juta dan 3 juta. Oke, itu pengeluaran kas dari aktivitas operasional dan aktivitas pendanaan. Oke, di jurnal pengeluaran kas berarti ini sudah kita catat semua.
Yang terakhir, kita akan coba catat adanya pengeluaran kas yang dilakukan oleh kas kecil atau petty cash di sini. Kita lihat bahwa adanya pengeluaran kas kecil ini terjadi di tanggal 2, tanggal 4, tanggal 9, dan tanggal 26. Dan semua aktivitas pengeluaran kas dengan menggunakan kas kecil ini akan kita catat di arus kas dari aktivitas operasional. Jadi keempat pengeluaran kas tadi kita masukkan di sini. Yang pertama untuk pembuatan brosur, pengeluaran kas untuk rekening listrik, untuk bayar beban listrik ya, untuk pembelian perlengkapan, dan terakhir untuk perbaikan atap toko yang rusak. Ini 4 ini. Lalu nilainya kita masukkan semua ya, yaitu 675, 975.000, ada 900 dan ada 500. Kita masukkan ke sini semua. Ya. Oke, jadi semua pengeluaran kas yang dilakukan oleh petty cash ini kita masukkan sebagai kategori pengeluaran kas aktivitas operasional. Nah, artinya semua penerimaan kas, baik itu aktivitas operasional, investasi, pendanaan, semua sudah kita catat semua, dan pengeluaran kas juga sudah kita catat semua. Nah, setelah kita lihat di sini, kita lihat bahwa ternyata arus kas dari aktivitas operasional ini kita coba kita hitung semua penerimaan ini dijumlahkan dikurangi dengan semua pengeluaran. Berarti 270.100.000 ditambah dengan penjualan tunai, kemudian dikurangi dengan pengeluaran ini. Oke, setelah saya jumlahkan di sini didapat nilai sebesar Rp173.950.000 dan ini disebut sebagai jumlah kas dari aktivitas operasional. Di sini kalau kita hitung ini adalah jumlah dari semua penerimaan ini dikurangi dengan semua pengeluaran. Didapatlah nilai 173.950.000. Dan ini adalah sebagai jumlah kas dari aktivitas operasional. Oke, selanjutnya untuk arus kas dari aktivitas investasi, kalau kita lihat di sini tidak ada penerimaan dan tidak ada pengeluaran, sehingga di sini jumlah kas dari aktivitas operasional ini kosong. Oke, sekarang kita masuk ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini ada penerimaan dari pendapatan bunga yaitu 5.070.000, kemudian ada pengeluaran untuk membayar angsuran bank atau angsuran pokok ditambah dengan beban bunga yaitu 16 juta dan 3 juta. Berarti penerimaan dari aktivitas pendanaan dikurangi dengan pengeluaran dari aktivitas pendanaan, didapat nilai di sini sebesar min 13.930. Ya, di sini min karena nilai saldo beban atau nilai saldo pengeluaran ini lebih besar dari penerimaannya sehingga di sini nilainya min. Oke. Dan ini disebut sebagai jumlah kas dari aktivitas pendanaan. Oke, sehingga setelah kita dapatkan nilai dari jumlah kas dari aktivitas operasional, kemudian dari jumlah kas aktivitas pendanaan, maka kita jumlahkan ini. Oke, kita jumlahkan jumlah kas dari aktivitas operasional ditambah dengan jumlah kas dari aktivitas pendanaan. Oke, karena di sini aktivitas pendanaan min, hasilnya min, maka otomatis jumlah kas dari aktivitas operasional dikurangi dengan jumlah kas dari aktivitas pendanaan atau 173.950 ditambah dengan min 13.930, didapatlah nilai sebesar 160.020.000. Inilah yang disebut dengan kenaikan kas karena hasilnya positif, maka dinamakan sebagai kenaikan kas. Oke, lalu kemudian setelah kita dapatkan nilai adanya kenaikan kas ini, maka kita akan coba masukkan kas awal periode ini. Nah, untuk kas awal periode ini bisa kita ambil dari daftar saldo 30 November. Ya, yang saya rekap di sini dalam saldo 1 Desember. Nah, kita jumlahkan saldo awal kas awal periode itu adalah karena tadi kita menelusuri keluar masuknya kas yaitu cash in bank dan petty cash. Maka untuk mengetahui atau untuk memasukkan nilai saldo kas awal, maka cash in bank ini atau saldo cash in bank ditambah dengan saldo awal petty cash di 42.770 ditambah dengan 9.800.000. Maka di sini didapatlah nilai kas pada awal periode itu sebesar 52.570.000. Oke, lalu kita jumlahkan jumlah kenaikan kas ini ditambahkan dengan kas awal periode, maka didapatlah nilai sebesar 212.590.000. Inilah yang disebut dengan kas setara kas pada akhir periode.
maksudnya kas setara kas pada awal akhir periode, bahwa jumlah akhir dari laporan arus kas ini harus sama dengan jumlah akhir saldo kas dan cash in bank dan petty cash pada akhir periode. Kita lihat di neraca lajurnya, berarti kita lihat di sini kita jumlahkan. Jika kita lihat jumlah saldo akhir cash in bank ditambah dengan saldo petty cash pada akhir periode, kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah 212.590.000, sama dengan jumlah yang ada di arus kas ini. Oke, kalau kurang yakin silahkan kalian coba jumlahkan. 205.840 ditambah dengan 6.750.000, maka hasilnya pasti sama dengan ini, kas setara kas pada akhir periode yang ada di laporan arus kas atau cash flow report. Oke, saya rasa untuk proses penyusunan laporan kas ini saya anggap selesai. Untuk selanjutnya kita akan coba bahas terkait dengan laporan atau laporan keuangan, yaitu jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.